Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kembang. Kepada Bapak Fadli, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ida Widyasuti, SPD MPD, selaku pengawas pembina SMA Negeri 1 Kembang. Bapak Ibu Guru, Kasbag TU beserta staf yang saya hormati pula, para siswa 10, 11, 12 yang berbahagia dan kita banggakan bersama. Semuanya saja hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Grandmaster Trainer Mr. Ratno Ohara yang kita tunggu actionnya. Mari Bapak Ibu hadirin hadirat senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah, bahwasanya kita masih bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, utamanya kejayaan dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara penyelenggaraan P5 di SMA Negeri 1 Kembang. Yang kedua terkait dengan momen yang paling indah, di mana ini adalah bulan Maulud kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Maka mari kita sempatkan bagi yang Muslim dengan mengucapkan sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa menikmati syafaatnya mulai hidup di dunia ini terlebih di akhirat nanti dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Langsung saja karena padatnya acara, bahwa P5 kali ini untuk yang kelas 11 mengangkat tema suara demokrasi dan untuk yang kelas 10 kewirausahaan. Untuk yang kewirausahaan mungkin tempo hari yang telah lalu kita sudah pernah bicara, tapi untuk yang suara demokrasi baru kali ini. Utamanya kepada Ibu Pengawas, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan suara demokrasi kali ini sungguh spektakuler, karena semata-mata tidak hanya mempraktekkan apa yang dilaksanakan oleh KPU di negara kita, tapi kita sungguh tergugah bahwa tidak sembarang kita hidup di dunia ini sedemokrasi di Indonesia. Sehingga perlu kita syukuri bersama, dan kalau saya katakan bahwa negara kita, Indonesia itu di antara negara di dunia itu yang paling tahu terkait demokrasi perjalanan hidup. Sekilas ketika kita awal merdeka, kita melaksanakan demokrasi liberal, terpimpin, yang rohnya itu mungkin ketika itu ya, karena lupa atau bagaimana, padahal sudah cetok ada demokrasi Pancasila. Tapi ketika itu belum digaungkan. Perlu kita maknai bersama. Demokrasi Pancasila ini sebenarnya demokrasi yang memang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sebagai contoh, yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Bahwa tanpa diduga, mungkin tanpa dihitung-hitung. Mungkin orang sekian banyak, mungkin hanya saya yang berpikir mungkin, barangkali. Mengapa Indonesia itu kok merdekanya 1945 ya? Kemudian kalau kita telisik ke belakang, itu hasil dari apa? Ejawanta dari sila ke-3, persatuan. Ketika itu sungguh luar biasa. 28 Oktober 28
28-nya, tahun 28-nya. 28-nya itu menghasilkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang ini sungguh di roh Silah Persatuan Indonesia itu sangat mengikat. Kemudian kalau dihitung 28 sampai 45, itu 17. Pak Bambang mungkin menghitung 17 tahun. 17 tahun itu menjadi 45. Tanpa dipikir-pikir jebule, kehidupan ini bisa kokoh bener apabila kita punya empat pilar. Sampai bikin rumah, bikin mobil apa rodanya paling enak itu ya 4. Roda mobil kayak roda loro nglempang. Roda telu bisa tapi kurang jejak. Kalau rodanya 4 itu nyuper ya kepenak, selenter-selenter begitu. Tapi 4 itu belum cukup. Sehingga harus ada 5-nya. Mobil dikendalikan pakai remote bisa, tapi supirnya rasa menikmati. Sehingga harus ditambah 1.5 itu menjadi kuat. Dan hitung-hitungannya semua kalau kita tarik kesimpulan bahwa kehidupan yang bisa kokoh, bisa langgeng, bisa estafet, bisa nanti ila fi yaumil qiyamah itu adalah harus ingat angka 45. Lah jebule 17 itu tidak ada negara yang seperti Indonesia iso merdeka. Karena 17 sebenarnya adalah ketika itu dibuatkan oleh para pendahulu kita terkait dengan agama. Setiap harinya orang diwajibkan 17 rakaat. Tidak main-main. Negara saja ikut bersolat atau bersujud dan sebagainya. Dan seterusnya. Nambah sedikit karena waktunya sangat ajak-ajakannya. Itu yang Silah Persatuan. Kemudian yang Silah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita runtut, dihitung-hitung, kita semua ini bagaimana terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Tidak ada adab, tidak ada etika sehebat mungkin dari sekian orang di dunia melebihi adabnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang sebenarnya ini mukoronah itu, cuma tidak ditulis. Yang sebenarnya kita sekaligus memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena tidak ada kiainya, nanti mungkin dirapel oleh Mr. O'Hara. Mr. O'Hara nanti menyampaikan demokrasi peringatan Nabi begitu, kelahiran Nabi begitu. Sehingga nanti kita minta bersama untuk bisa kita teladani bahwa sebenarnya manusia itu dihitung itu ya ada 5 juga kok. Saya sering ngomong dengan teman-teman itu. Manusia itu unsurnya 1 nafsu, 2 akal. Selagi ini seperti kita, ijek wong awam ngene iki, wong biasa. Wong apane nang tengah alas misalnya. Iku mesti gugoni nafsu karo akal rak bar. Mulai lahir precet sepol misalnya pagi sampai tidur lagi. Iki enake piye ya? Bangun pagi apa ndak ya? Sekolah terlambat porok ya? Sing guru mulang saiki porok ya? Wis jam itu mlebu kelas porok ya? Udut sik. Pokoke akal ya kudu mulang, ya kudu mlebu. Alah koncone durung kok ya. Koncone jek mlaku ning kono. Kelasku cedak. Engko nek kancaku mlebu aku melu mlebu. Wis terus ngono. Bocah ya ngono. Sing telat wis Pak, alah telat tak diapa-apakno wis. Telat tak apa-apa. Akal tarung. Nafsu, akal. Hati sing rada apik. Hati ngono iku salah, kowe kudu ngene, manut akal. Ngono to. Lah nek hati wis seperti itu, nanti akan naik. Pangkat hati itu akan naik. Kalau hati buahnya makrifat. Tapi itu nanti akan menjadi roh. Rohaniah, weruh cara wong Jawa. Nek wong urip kudune weruh. Nek ana sifat nafsu akal iku bersengketa, kemudian hatinya itu merasakan, maka harus weruh. Rohanianya yo bicara, kamu itu manusia loh. Tapi tidak cukup, 4 itu harus tambah 1 siri rahasia. Orang akan bisa menikmati hidupnya kalau sudah melengkapi kelima unsur manusia itu diketahui. Lah rahasianya macam-macam. Itu tergantung dari ngaji kita ya, dari ilmu kita. Kita menyifati rahasia Allah itu dari pengetahuan dari ilmu kita. Saya tidak akan bicara banyak, lain saat mungkin disambung lagi untuk menjelaskannya. Dan ini nanti saya mohon Mr. O'Hara bisa menyampaikan, melengkapi. Kalau dalam SQ itu hanya 3 ya, SQ ya, itu menguak. Tapi sebenarnya 5 juga. Itu kita diminta harus ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, dan ada kecerdasan spiritual. Yang itu kalau diteliti ya sama seperti yang katakan menjadi 5. Nanti saya mohon Mr. O'Hara bisa menyampaikan
nek iso 5 jam ya 5 jam, nek kira-kira 3 jam wis kecil 3 jam, nek 2 jam wis kecil ya 2 jam, wis pokoke sak penake lah. Kok kira-kira nanti di antara kita itu terbius ya, terhipnotis, kemudian kita bisa larut dalam apa yang beliau sampaikan, maka kita nikmati berlama tidak apa-apa. Kok upama kono sing semaput jarke wae, karena dia menikmati hidup keindahan di alam bawah sadarnya. Mudah-mudahan ini ada yang dihipnotis do semaput kabeh malah alhamdulillah. Kita menunggu sampai kita bangun begitu. Terima kasih Pak Mr. Uhara yang berkenan hadir untuk ke SMA Kembang. Mudah-mudahan amal beliau senantiasa dicatat sebagai amal soleh sehingga dapat dapat imbalan yang sangat melimpah untuk hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Lebih kurangnya minta maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.